Udah langsung ketahuan. Harusnya manggilnya udah. Adik gua manggilnya abang. Abang. Jadi kalau udah nggak mungkin, saya bukan orang Jawa, dia saya manggil saya mas kan nggak mungkin gitu kan. Saya katanya dulu udah mengunci rumah saya, adik saya jadi apa? Sandra, kalau nggak bayar jarinya akan dipotong satu-satu. Ada lagi juga saya pernah kejadian, saya punya teman jenderal ya. Ya, dulu sih teman saya, tapi sekarang dia udah jadi jenderal, kalau saya masih jadi rakyat. Terus si jenderal itu WA masuk gitu. Kalau saya memang WA saya tersebar di mana-mana ya, di Facebook juga saya pasang aja WA saya, nggak masalah. Nah terus si jenderal itu manggil saya dengan formal gitu. Saya bilang, lu dari kecil manggil gue, kok sekarang formal kayak begini. Langsung ketahuan penipu. Tapi aja syaratnya kalau saya bilang sama Anda semua, satu yang jangan pernah Anda lakukan adalah transfer. Mau transfer kemanapun jangan pernah lakukan ya. Tapi kalau udah mencurigakan langsung cuekin aja, nggak usah dilanjutin ya. Ya, tapi juga saya juga berapa kali pernah beli bahan katanya pencuci yang bersihin keramik langsung, wish, nggak taunya enggak sampai habis satu botol nggak berubah juga gitu. Nah jadi ya di situ lah makanya bagusan menggunakan Shopee, karena Shopee adalah pihak ketiga yang memihak pembeli atau memihak penjual ya. Bukan netral ya. Dia pihak ketiga yang dipercaya oleh pembeli dan penjual lah, kurang lebih kayak gitu kan ya. Jadi faktor dominan ya dari surveinya SC Nielsen menunjukkan bahwa pengaruh harga dan promo itu 78% ya. Jadi orang Indonesia memang masih yang pertama pertanyaannya adalah harga ya, yang paling penting, maka kita perlu diskon dan bundling. Nah ini yang kita mesti lihat ya, misalnya gini, barang ini misalnya lakunya 1 minggu 1 kali, berarti 1 tahun kita jual bisa anggap aja 50 kali. Keuntungannya mungkin 30%. Tapi kalau kita turunin keuntungannya menjadi 25%, dia bisa laku sebulan sekali lah, sebulan sekali dengan keuntungan 30%. Berarti sebulan kita jual 12 kali. Tapi kita diskon, keuntungan kita tinggal 20% aja. Tapi dia lakunya seminggu sekali, alias setahun terjual 40 kali. Katakanlah 36 kali, naik 3 kali lipat. Kita mendingan kasih diskon apa enggak? Kalau nggak dikasih diskon, kan lakunya setahun 12 kali, untungnya 30%. Kali 10 berapa? 300. Sekarang kita turunin, jadi untungnya tinggal 20%. Tapi lakunya setahun 50 kali. Jadi untungnya berapa? 1000. Mendingan untung 300 atau untung 1000? Kita mendingan jualnya di untung 20% atau untung 30%? Kalau untung 30, cuma laku setahun 12 kali. Nah, kalau untungnya 20 setahun laku 50 kali, seminggu sekali. Mendingan jual yang untung. Nah di situ gunanya diskon. Kalau diskon itu tidak meningkatkan omset, tidak meningkatkan penjualan, berarti diskon itu gagal. Atau mungkin jual terpaksa. Buah-buahan daripada besok busuk ya, jual murah aja deh sore-sore. Ada nggak pedagang yang kayak gitu? Ada ya. Nah itu meningkatkan penjualan nggak kayak gitu? Besok-besok orang nunggu sore-sore aja. Nah biar lebih murah nih sore-sore nih. Jadi kebiasaan oleh para pembeli gitu. Nah kalau juga seperti kayak teman-teman kita kalau sekolah di luar negeri kan roti-roti apa segala macam kan itu sore-sore menjelang tanggal mepet kadaluarsa ya. Bukan sudah kadaluarsa, mepet kadaluarsa itu harganya didiskon. Nah disitulah kita beli gitu. Nah kalau di sini kita jualan diskon itu artinya kita melakukan pengurangan harga dengan harapan omset kita naik ya, bukan jual kepepet. Kenapa? Ini kita udah dikejar debt collector nih, cicilan bunga udah jatuh tempo, duit nggak ada, terpaksa kita melakukan JCBU. Jual cepat, butuh uang. Kalau jual cepat butuh uang, harga harus yang murah. Kalau enggak, butuh uang. Kalau kita besok debt collector dari suku-suku tertentu nih, di sini nggak ada kali ya, yang terkenal sebagai ahli penagih hutang. Di sini nggak ada ya. Oh di Jawa Barat banyak tuh, di Jakarta banyak. Nah dia datang, daripada dia datang kita ribut, terpaksa kita jual murah untuk cari duit. Yang penting utang dibayar dulu. Nah itu bisa bertahan lama nggak kalau situasi kayak gitu? Nggak ya. Kalau diskon atau bundling itu kita jual yang sama, jual barang. Misalnya kalau kita beli pisang dikasih duku 1, apa gimana kan? Tujuannya apa? Ini si duku kalau nggak dibundling ke produk yang laku, dia nggak ke bawah gitu.
Nah, di situ gue banding, tapi semua bisa kita hitung ya. Yang kita mau bandingin ini kenapa? Kemudian kalau dia dibanding, pasti dia makan keuntungan produk utamanya ya. Ya kan kita jual duku dan pisang. Pisang, duku kita banding ke pisang. Otomatis keuntungan si pisang berkurang karena dia harus berbagi dengan si duku, disatuin kayak gitu ya. Nah, tinggal kita ngitung, buat kita penting nggak itu? Buat kita yang penting adalah penjualan atau keuntungan keseluruhan. Dengan dibanding ini, laba kita akan lebih besar. Atau yang kita banding itu juga tadi, barang-barang yang sudah mepet-mepet kadaluarsa. Kalau nggak dibanding, dia akan lama lagi di gudang. Oke. Kemudian review dan rating. Ini sama ya kayak tadi referensi ya. Kalau cari mantu, anaknya Pak itu tuh, kenapa? Bapaknya baik, soleh. Oke. Berarti itu review dari orang ya. Keluarga itu terkenal orangnya baik, bisa dipercaya segala macam. Itu di sini dalam dagang ini sangat penting ya. Dulu saya pernah kerja di Bank Bumi Daya di daerah kota ya, pusat perdagangan orang Cina di Jakarta. Jadi mereka itu kalau jual beli barang dulu tahun 90-an, mereka nggak pakai cek, giro, mundur, enggak. Mereka ambil kalender Cina tuh, yang ada huruf Cina, ada huruf angka kita, dirobek, si Akyong minjem kaos, 1 truk, 2 truk ke ini, disimpan ke laci meja. Ya udah nanti dia bayar sebulan apa 2, kalau dia istilahnya tempo 1 bulan, tempo 2 bulan, jadi ngutang 1 bulan 2 bulan gitu. Nah itu mereka mengandalkan review ini. Dan rating ya, mungkin rating ada pembeli utama yang istilahnya yang paling baik ya. Rating itu kan bisa pakai angka 5 dari skala 5, oh berarti top banget. 4,5 sampai 5 dari skala 5, segala macam itu ratingnya. TV juga kayak gitu, kalau ada iklan ada ratingnya. Kemudian kecepatan pengiriman ya. Bayaran udah dibayar tapi orang pengennya dapetnya kapan gitu. Di sini adalah Anda harus bekerja sama dengan logistik yang tepat ya dan cepat. Ya, kalau tepat mungkin tepat, tapi kalau lambat ya. Jadi intinya kecepatan ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan janji ya. Kalau janjinya 1 hari, jangan 2 hari. Kalau bisa, makanya banyak orang ngirim tuh sampai malam-malam ya. Jam 10, jam 11 rumah kita diketok-ketok tuh. Paket. Di sini nggak sampai kayak gitu. Oh, di sini sampai jam 11 terus kan masih ada itu kirim paket itu. Karena Pak harus hari ini Pak, harus hari ini. Sampai jam 00.00. Kalau besok udah tanggalnya udah beda. Jadi yang penting hari-hari ini. Kemudian keamanan pembayaran. Nah, ini kita penting menggunakan tempat-tempat atau gateway pembayaran yang terpercaya. Apakah itu apa tadi? Shopee Pay, Dana, OVO, ya yang model-model kayak gitulah. Ya. Kemudian interaksi sosial. Nah, Anda harus aktif di media sosial dan live shopping ya seperti itu. Tapi harus dengan image yang sesuai gitu. Jadi kalau memang Anda jualan, mendingan di situ Anda jangan posting-posting politik ya. Yang sering-sering orang tuh posting politik tuh yang kadang-kadang gue gemes nih kalau nggak komen gitu kan, atau nggak komen mau counter komen orang gitu ya. Sebaiknya kalau kita dagang itu hindari. Kemudian juga hindari pembahasan mengenai bukan agama ya. Agama mungkin kecuali kalau Anda menganggap customer Anda itu senangnya begitu. Misalnya maaf ya kan saya muslim, saya orang fanatik. Kelihatan nggak saya fanatik? Enggak kan? Enggak, makanya karena itu untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Tiba aja, padahal mantap ibu. Jadi maksud saya kita ngelihat hal itu. Sebenarnya pernah ada suatu cerita. Orang tadi seneng terhadap hal itu. Tiba-tiba dia memakai atribut keagamaan yang beda dengan kebanyakan apa ya? Kebanyakan pembelinya. Sehingga akibatnya banyak pembeli yang itu jadi menghindar. Kemudian kita nggak usah gitu loh. Agama itu untuk pribadi aja. Kita kan yang penting jualan ya. Mau yang beli agama ABCD buat kita ngaruh gak? Ya, jadi tujuan kita adalah cari pembeli sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Kalau mau dakwah agama boleh gak? Boleh aja, tapi jangan kecampur-campur di tempat Anda jualan. Nah, produk kecantikan lokal seperti Something sukses menggunakan live shopping di TikTok dan kolaborasi dengan beauty influencer. Apakah siapa tuh beauty influencernya? Apakah Ria Ricis?
apakah siapa lagi? Luna Maya. Wah, itu mahal itu. Dalam satu sesi berdurasi 1 jam mereka punya omset lebih dari 500 juta kalau memadukan demo diskon terbatas. Jadi sekaligus si artisnya, makanya dulu kan ada sabun yang diistilahkan ya, sabun Lux ya, adalah sabun kecantikan para binatang-binatang film internasional gitu kan. Nah, jadi perilaku konsumen dengan kontak digital atau touch point ya, pertama mereka aware dulu terhadap produk itu, kemudian dia interest, dia tertarik, kemudian mempertimbangkan, setelah mempertimbangkan dia beli, setelah dia beli dia mungkin akan dipertahankan sebagai customer yang baik, kemudian dia memberikan advokasi, artinya mengajak orang untuk dengan review dan referralnya gitu. Jadi step-stepnya seperti ini. Mau nggak mau Anda harus banyak dulu di sini. Kalau orang yang aware terhadap Anda atau tahu kehadiran Anda segala macam cuma sedikit, sulit mengharapkan orang tertarik. Ini ilmu lanjutan ya, nggak dibahas di pelatihan ini, cuma sekedar tahu aja. Iya. Jadi kalau Anda nanti pengen belajar, pakai ChatGPT, jelaskan ke saya. Tapi di pelatihan ini cuma sekedar ngasih tahu. Jadi kalau selesai pelatihan ini, Anda mau lanjut belajar apa? Nah, belajarnya ini. So, saya lihat ini masuk lagi nih Wesley Purba. Padahal ini teman saya udah dari puluhan tahun berteman. Kok ada akun baru Wesley Purba? Ya lanjut sih. Ya itu maksudnya nyontohin, itu pasti penipu itu, udah pasti. Kemudian SEO Search Engine Optimization, pengumpulan mesin pencari yang tadi kita bahas, dia mencari yang paling banyak dibicarakan orang ya, atau istilahnya yang lagi apa sih? Trending topik apa ya? Viral, ya lagi viral. Kalau viral lebih keren. Padahal sama aja. Kalau di Jawa Barat nggak ada tuh viral, ada yang viral. Hah? Ya emang booming ya. Lagi FOMO. Wah, kalau barang yang lagi FOMO, Anda tuh mesti ini. Apa FOMO sih katanya? Viral. Nanya sama ibu-ibu. Gak ada yang tahu. Ih, underestimate banget. Ya, UGC, user generated content ya, konten yang buatan pengguna. Nah, ini bisa konten yang dibuat pengguna untuk bagian pengalaman mereka ya terkait suatu. Makanya sering kita minta testimoni dong ya. Khususnya dari orang-orang yang berpengaruh. Ini juga berlaku dalam politik. Makanya si Komeng adalah orang yang peraih apa? Jumlah suara terbanyak di Indonesia itu si Komeng Uhuy. Nah, dia kan udah ngetop soalnya gitu. Tambah dia tadi yang Pak Ibun bilang mengenai nanti di toko foto produk harus unik ya. Si Komeng beda sendiri kan, orang fotonya pakai jas sampai dia gitu. Ya, kemudian pembelajaran yang kita bahas dari sini intinya adalah adaptif atau kemampuan beradaptasi itu adalah kunci. Ya. Kalau ada nonton film tanggal 30 September, pada nonton gak film itu kemarin? Pengkhianatan G30 nonton gak? Nonton ya? Kata Aidit apa kunci itu? Nontonnya gak serius. Jawa adalah kunci. Jawa adalah kunci. Kemudian Jateng adalah kuncinya Jawa. Kuncinya Jateng adalah Banyumas. Iya benar itu prinsipnya. Jadi siapa yang menguasai Banyumas bisa jadi presiden. Presiden kita kan orang Banyumas sekarang. Katanya begitu. Cuman ibunya Manado. Jenderal Sudirman Banyumas juga ya. Ya kan? Nah, kemudian dari kasus ini kita bisa lihat Pak Retno dan Bu Bowo, Pak Bimo dan Bu Retno menunjukkan efektivitas penjualan digital. Ya, mudah-mudahan Anda juga mulai merasakan nggak? Yang udah melakukan merasakan nggak manfaat dari penjualan digital? Atau mungkin melakukan penjualan digital tapi caranya masih kurang tepat. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa membantu. Kemudian kreativitas konten bisa jadi alat untuk viral ini ya. Jadi bikin konten yang kreatif, cuman jangan yang berlebihan, apalagi yang kayak paklur yang loncat dari gedung-gedung gitu kan. Tidak ada kesalahan kedua kalau bikin konten kayak gitu. Kenapa? Kesalahannya cuma satu kali. Dan tidak ada kesalahan kedua. Udah mati, loncat dari gedung kayak gitu. Nah, ada juga orang yang bikin konten viral yang macam-macam lah ya.
Maka kadang-kadang ada orang yang memviralkan diri rumah tangganya bermasalah padahal enggak. Tujuannya untuk memancing ini, kemudian mereka rujuk lah segala macam lah. Saya bilang yang kayak gitu jangan deh. Karena apa? Saya dalam membuat viral ini banyak orang yang melakukan kebohongan. Ingat ya, Imam Bukhari ketemu seorang ulama soleh, hadis-hadisnya langsung ditolak kami Imam Bukhari. Kenapa? Karena ulama tersebut ngebohongin hewan peliharaannya. Dikirain mau dikasih makan, nggak tahu mau ditangkap, nggak dikasih makan. Itu bohong sama binatang ya. Sampai imam langsung menolak hadis dari orang ini karena dia ngebohongin binatang. Gimana ngebohongin jutaan followers?